Kita masuk ke dalam bab yang baru. Bab min sifatil mar'ah al-muslimah, sifat dari wanita muslimah, an tu'mina bi qada'i wal qadar wa an tusliha min nafsiha, yaitu beriman kepada qadha dan takdir dan memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya. Ini sifat wanita yang mukminah. Kita melihat beberapa hadis insyaallah. Qala Allah, berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau, an Tawus, dari Tawus, annahu qala adraktu nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendapati beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW, yaqulun, mereka mengatakan, kullu syai'in biqadar, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu dengan takdir. Qala wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, dan aku pun pernah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajazu wal kais. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah, sampai dalam hal yang berkaitan dengan kelemahan dan al-kais, yaitu kecerdasan. Semua itu sudah ditakdirkan. Ya. Au al-kaisu wal ajaz, atau dibalik al-kais wal ajaz. Jadi yang pertama riwayatnya al-ajaz wal kais, yang riwayat berikutnya wal al-kais wal ajaz, maknanya sama. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, sampai dicontohkan sampai hal yang masalah lemah pun sudah ditakdirkan Allah, dan hal yang berkaitan dengan cerdas pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu. Itu masalah takdir. Ini harusnya kita harus benar-benar melihat riwayat seperti ini. Rawahu atau akhrajahu Muslim. Imam Muslim bukan di sini. Kemudian yang kedua, wa an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, istausu bin nisa, berilah wasiat kalian kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini bukan cerita dongeng ya, betul ini hadis, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu, sesungguhnya yang bengkok sesuatu pada tulang rusuk itu apa mas? Bagian atasnya. Mana tulang bengkok? Nah, bagian rusuk yang atas itu ada yang bengkok. Baik. Fa'in dahabta tuqimahu kasarta, kalau engkau pergi untuk menegakkannya, ya, maka engkau mematahkannya, karena dia tulangnya apa? Bengkok. Kalau kamu pergi untuk meluruskannya, pasti apa? Dia akan patah. Tulang apa mas? Bukan besi. Besi masih ada ngepelnya. Ini tulang B. Kalau bengkok diluruskan apa? Patah kan? Begitu. Kemudian wa in taraktahu lam yazal wajah, kalau engkau meninggalkan maka dia terus bengkok. Ya, namanya sudah bengkok, bengkok terus. Fastausu bin nisa, maka berilah nasihat oleh kalian kepada para wanita. Berarti wanita itu butuh nasihat, butuh nasihat. Hadis-hadis yang kita baca ini hadis-hadis yang baik untuk didengar. Hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayati li muslimin, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim,
Innal mar'ata khuliqat min dila'in, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqatin, kalian tidak bisa menegakkan atas satu cara. Fa in istamta'ta biha, kalau kalian itu bernikmat-nikmat dengan wanita, istamta'ta biha wa biha iwajud, bernikmat-nikmatlah dengannya sedangkan dia dalam kondisi bengkok. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Ini menjelaskan ya, jika engkau pergi untuk menegakkan tulang yang bengkok tadi, engkau akan mematahkannya, dan patahnya tulang itu adalah kamu mentalaknya. Ini bahasa ya. Jadi jangan sekali-kali gampang-gampang mentalak juga, itu maksudnya. Jadi mentalak itu perbuatan yang disyariatkan, tetapi bukan gampang-gampangan. Jadi seorang laki-laki itu pekerjaannya itu ya juga memberi nasihat kepada wanita. Kalau kamu paksa untuk menegakkan, patah. Kalau kamu biarkan, miring terus. Paham ya? Nah, bagaimana caranya? Ya pelan-pelan menasihati dengan cara yang bisa dimengerti. Itu maksud syariat. Kalau kamu itu langsung mengambil keputusan, itu berarti engkau telah mematahkannya, yaitu mentalaknya. Itu bahasa dalam hadis seperti itu, Mas. Baik. Jadi seorang laki-laki itu justru memiliki kesempatan untuk beramal soleh di keluarganya, ya, kepada teman hidupnya, bagaimana dia berbuat, kepada istrinya. Ya, dikisahkan sebagian ulama di zaman dahulu, mereka sangat sabar dengan kondisi istri, sampai akhirnya itu bisa melahirkan anak-anak yang soleh-solehat dari kalangan ulama pula. Ya, sabar. Baik. Kemudian disebutkan fi hadal hadis, keterangannya di dalam hadis yang kita sebutkan di atas, isyaratun ila annahu khuliqat min a'waji ajza'i dilai. Di sini memberikan isyarat bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok yang ada pada bagian tulang rusuk. Mubalaghatan fi isbati hadhihi sifah, yang di sini disampaikan jelas tentang penetapan sifat bagi wanita. Disampaikan tentang bagaimana sifat wanita itu. Digambarkan dengan tulang rusuk yang bagian atas itu bengkok, yang kalau kamu itu ingin menegakkannya pasti patah, dan kalau kamu itu membiarkan dia terus bengkok, maka berikanlah nasihat kepada para wanita. Baik, disampaikan di sini, wa yahtamil ayyakuna daraba laka atau daraba dalika masalan li'a'lal mar'ah li'anna a'laha ra'saha. Di sini ada mengandung kemungkinan keadaan yang diberikan contoh oleh Nabi, ya, karena tingginya seorang wanita, karena a'laha, di atasnya itu artinya raqsaha, wa fihi lisaniha wa huwa alladhi yahsulu minul adha, dan padanya ada lisannya. Jadi paling tinggi daripada seorang wanita itu kepalanya, dan pada kepala itu ada lisannya, yang itulah yang terhasilkan darinya al-ada, gangguan. Ya. Ini ada kemungkinan penafsiran. Wa fihi, di dalam hadis ini pula, ramzun ila taqwim birifqin, ada isyarat untuk menegakkan wanita itu
memberikan nasihat pada wanita itu birifkin, dengan lemah lembut, bihaitsu la yubalik fihi fayaksiruhu, ya, yang mana tidak terlalu kencang, terlalu keras, maka kemudian akan mematahkannya. Jadi di dalam hadis ini ada isyarat ketika kita itu menasihati wanita itu dengan lemah lembut, berlaku kepada wanita itu dengan lemah lembut. Kalau kita berlebihan akan patah. Wala yatrukuhu fayastamir ala iwajihi. Maka juga tidak meninggalkannya, maka dia akan terus di atas kebengkokannya. Fayawma idin atau fayukhadu minhu, maka diambil darinya alla yatrukaha, agar tidak meninggalkan wanita ala iwajat, di atas kebengkokannya, idza ta'addad ma tubi'at alaih, apabila sudah menjadi adat, kebiasaan, apa yang telah ditabiatkan atasnya, minan naqsi, dari kekurangan, ila ta'atil maksiyati bimubasyaratiha, kepada perkara yang dia itu jalani dari bentuk maksiat secara langsung, au tarkil wajib, atau meninggalkan kewajiban. Wa innama al-murad ayatrukaha ala iwajajiha, dan hanya saja yang dimaksudkan meninggalkan dia atas kebengkokannya, fil umur al-mubahah, itu pada perkara-perkara yang mubah, ya, intaha bitasarruf, ya, selesai dengan adanya perubahan sedikit dari apa yang dinukil. Baik. Jadi begini, dari dalam hadis yang kita baca dan keterangan yang ada menunjukkan bahwa keadaan wanita itu demikian. Wanita perlu diberi nasihat, ya, perlu diberi nasihat, tetapi kebengkokan dia itu kalau perkara-perkara yang mubah tidak mengapa. Tapi kebengkokan dia dalam perkara-perkara yang maksiat, itulah yang harus diluruskan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang tidak keras. Kalau kamu mau mentalaknya, berarti kamu telah mematahkan tulangnya, tulang rusuk yang bengkok tadi, itu berarti kamu telah mentalaknya. Artinya kamu telah membiarkan dia. Demikian. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibacakan ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, talak itu ada talak satu, ya, talak kedua, talak dua saja. Nah, kalau talak tiga artinya sudah kembali, tapi tidak bisa langsung talak tiga. Menurut pendapat ulama yang rajih, tidak bisa. Ya, talak satu dua. Ya. Talak tiga itu, apakah satu keadaan itu bisa talak tiga langsung, itu yang menjadi pembahasan para ulama. Tapi insya Allah yang rajih tidak. Ya, gini. Jadi talak satu gini. Seorang bisa mentalak istrinya kalau memang benarkan dalam syariat alasannya, ya. Itu talak satu, selain. Talak satu itu seorang istri masih menunggu masa iddahnya. Masa iddahnya berapa kali? 3 kali suci. Kalau dia masih haid, 3 kali suci. Kalau dia sudah haidnya berhenti, itu masanya 3 bulan. Oke. Jadi istilahnya macam ada yang masih haid, ada yang sudah selesai. Maka kalau ditalak karena dia itu masih haid, berarti 3 kali suci. Masa iddahnya. Masa iddahnya apa? Masa penantian. Kalau dia itu pertama masih menunggu rujuk antara suami istri. Kalinya istri atau suami itu rujuk. Selama masa ini. Dan orang lain tidak boleh
Karena ini masih talak satu. Orang lain nggak boleh masuk dalam masa penantian ini, tidak bisa. Hanya suami dan istri yang masih nunggu untuk rujuk lagi. Nah, sampai masa suci yang ketiga dari setelah haid itu, ternyata istri tidak kembali dengan suaminya, atau satu tidak kembali dua, maka itu talak itu selesai masa kembalinya. Maka seorang suami apabila kembali ke istrinya harus dengan nikah yang baru. Harus dengan nikah yang akad yang baru, nikah yang baru, akad yang baru. Nah, kalau orang lain mau masuk boleh, karena dia selesai dari masa idahnya. Kalau masa idahnya nggak boleh. Paham ya? Kalau dia mau kembali ke istri suaminya lagi setelah masa idah ini dengan akad yang baru. Tapi kalau di dalam masa idah tadi mau kembali tanpa akad yang baru, langsung rujuk. Dan dia masih tinggal di rumah suaminya, masih diberi nafkah oleh suaminya. Kalau seandainya suaminya meninggal, masih mewarisi di dalam masa iddah. Kalau suaminya meninggal atau salah satu meninggal, masih boleh mewarisi. Amin. Masih binafkah kewajiban. Kemudian kalau dalam masa iddah salah satu meninggalnya, masih saling mewarisi. Itu berarti. Kalau masa ini kemudian sebelum masa iddahnya selesai dia balik, berarti tanpa akad. Kemudian suatu saat lagi talak lagi, namanya talak dua. Walaupun sudah rujuk, talaknya talak dua namanya. Talaknya sudah rujuk dia talak satu, tapi itu tetap tak satu, sudah tak satu. Kemudian beberapa saat lagi talak lagi, talak dua sama. Dia masih masa penantian tadi, masa iddahnya berapa. Kemudian masih boleh rujuk juga, sama, masih dikasih nafkah satu rumah. Kalau ada yang meninggal sesalihah mewarisi masalah ini, tetapi apabila setelah masa iddah itu tidak ada kembali, maka wanita itu bisa menikah lagi dengan suami yang pertama dengan akad yang baru. Ya, kemudian bisa juga menikah dengan laki-laki yang lain. Dalam masa talak yang kedua tadi, itu pun orang lain tidak boleh masuk selama masa iddah. Nah, kemudian kalau talak lagi, berarti talaknya udah tiga, sudah selesai, sudah tidak ada masalah rujuknya lagi, otomatis sudah langsung. Maka suaminya boleh menikah lagi dengan istrinya itu kalau ada penghalalnya, yaitu wanita tadi menikah dengan orang lain dulu, kemudian cerai dengan orang lain itu suaminya bisa kawin lagi. Tapi masalah pembahasan penghalang itu juga dia bahas sendiri, bagaimana boleh atau tidak dan mendapatkan apa dan seterusnya pembahasan sendiri. Jadi at-talaqu marratan. Maksudnya talak itu dua kali saja. Artinya talak yang dua kali itulah talak yang bisa rujuk di masa iddah. Itu maksudnya. Kalau tiga itu tidak ada masalah iddah bagi suaminya. Bapak bagi wanita tidak ada masalah iddah bagi wanita. Ya, saya paling tidak bagi wanitanya. Begitu Pak. Ada tanya lagi? Kalau umpama wanita keluar rumah dengan mengurus rumah tangga suami itu. Lebih utama mana? Kalau pertanyaan umum begini, lebih utama mengurusi sahihah rumah. Kalau hanya pertanyaannya segitu saja. Tapi kalau dirinci, ya itu tidak kondisinya. Kondisinya. Terus di suami di rumah, suaminya di rumah, terus juga diusir terus di rumah. Nah, itu juga nggak benar. Suami di rumah, diusir oleh istrinya terus. Nah, itu juga nggak benar. Suami juga harus keluar dari rumahnya, dari apa? Nafkah. Istrinya nggak bisa ilmu. Selama tidak safar, itu tidak mengapa. Selama tidak safar sendirian, maka cari ilmu itu boleh.
sebagai seorang apa perempuan, bukan syafa di lingkungannya dia. Karena Nabi SAW pernah dalam hadis, para wanita itu mengatakan para laki-laki itu mendengar hadis dari kami jarang mendengar hadis darimu, maka berikanlah waktumu kepada kami untuk engkau mengajarkan kami hadis-hadis. Kenapa? Waktu kapan di tempat siapa? Kemudian dikabarkan Nabi di waktu sekian di tempatnya di bulan. Nggak datang, meskipun mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Itu ada, tapi bukan syafa, masih di daerah tempat mereka tinggal. Nah, itu menunjukkan wanita pun butuh apa? Ilmu. Hadis itu masyaallah hadis yang sahih, hadis yang menciptakan para wanita pun saja keinginannya untuk mendengar hadis dari Nabi langsung. Maka mereka mengatakan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan kalian tentukan waktu dan tempat. Kemudian mereka ada tempat dan waktu berkumpul, Nabi pun datang kepada mereka menyampaikan apa? Hadis. Baik, begitu. Kalau terjadi perceraian itu tetap hartanya dipisah dari dua istri. Iya, kalau harta yang jelas kan dipisahkan. Iya, harta itu kan punya milik sendiri. Makanya harta itu kalau bisa suami istri itu jelas punya siapa milik siapa. Kalau enggak ya berarti mas harta guna gitu katanya di Indonesia, harta guna campur gitu. Yang 50 pemiliknya siapa dulu? Kalau pemiliknya istrinya lebih banyak dari suami, jangan 50-50. Tetap makanya tetap dibedakan. Ada gelap. Tidak kemudian ini punya istri punya suami kalau tidak jelas ini kasihkan ke saya enggak, ini kasihkan saya enggak, sama iya sama-sama dari nol kan dapat uang, misal suami dapat uang kasih istri ini nafkah untuk berarti sudah miliknya istri minta pinjam pinjam ya jelas muamalahnya jelas. Nah ini uangku tak taruh di sini tolong dijaga, nah, itu uang suami